ati kuwi durung nugel gulune ratus-ratus negara. Pernahkah kamu berpikir bahwa nama sebuah tempat bisa menyimpan jejak sejarah ribuan tahun? Bahwa di balik satu kata yang sering kita ucapkan, tanpa sadar tersembunyi kisah perdagangan, perperangan, bahkan keyakinan spiritual manusia. Begitu pula dengan satu nama yang sangat kita kenal, yaitu Jawa. Sebuah kata yang kini identik dengan pulau terpadat di Indonesia. Tapi dulu nama ini menandai negeri jauh di selatan, penuh dengan rempah, misteri, dan mitos. Bagi bangsa-bangsa kuno, India, Tiongkok, Arab, Jawa bukan cuma pulau di peta, tapi simbol dunia tropis yang makmur dan menawan. Namun, dari mana sebenarnya nama Jawa berasal? Apakah dari catatan sejarah atau dari kisah para dewa? Catatan tertua yang menyebut nama itu berasal dari India kuno, sekitar 2000 tahun lalu. Dalam kitab Ramayana dan Mahabharata disebutkan Yavat Vipa, yang berarti pulau padi. Kata yang dalam bahasa Sangsakerta berarti padi atau gandum, dan Dwipa berarti pulau. Artinya jauh sebelum dunia mengenal kata Indonesia, para pujangga India sudah menulis tentang tanah di selatan yang kaya subur dan penuh kehidupan. Dan tanah itu adalah Jawa. Dalam kisah yang lain, Yavat Vipa digambarkan sebagai negeri emas, tempat para Brahmana melakukan perjalanan suci. Pulau ini disebut memiliki gunung menjulang dan sungai-sungai suci. Deskripsi yang anehnya mirip dengan kondisi geografis Jawa hari ini. Tapi India bukan satu-satunya yang mencatatnya. Catatan Tiongkok abad ke-7 menyebut wilayah ini sebagai Sepo, lalu Chawa, sebelum akhirnya berubah jadi Java. Pedagang Tiongkok menulis bahwa negeri ini punya kerajaan makmur, pasar yang ramai, dan hasil bumi yang gak pernah habis-habis. Sementara itu pedagang Arab pada abad ke-9 menyebutnya Al-Jawi. Orang-orangnya disebut Al-Jawi, penduduk dari negeri Jawi. Bahkan istilah kitab Jawi dan huruf Jawi yang kita kenal di dunia Melayu hari ini semuanya berakar dari sana. Lumayan panjang juga ya, tapi banyak versi ya. Terus gimana? Ada versi yang lain lagi kah? Yang menarik bagi dunia Islam, dulu kata Jawi bukan cuma berarti Jawa, tapi juga mewakili seluruh kepulauan Melayu. Jadi ketika seorang ulama dari Aceh, Bugis, atau Banten pergi ke Mekah, mereka semua disebut orang Jawi. Nama ini bukan hanya label geografis, tapi identitas kebudayaan. Tapi dari mana kata Jawa itu sendiri muncul di lidah penduduknya? Beberapa ahli percaya asal katanya mungkin dari Awa atau Ava, yang berarti air atau banjir. Karena pulau ini dikelilingi laut dan penuh sungai-sungai besar. Ada juga teori bahwa Jawa berasal dari Jaba, yang berarti luar atau seberang. Istilah ini sering dipakai oleh orang Sumatera dan Kalimantan untuk menyebut tanah di seberang lautan. Namun sebagian lagi percaya akar katanya datang dari legenda dan kisah-kisah yang diwariskan secara lisan selama berabad-abad. Waduh, jadi banyak versi dan banyak teori nih. Terus gimana kelanjutannya? Salah satunya adalah kisah penciptaan Pulau Jawa. Konon di awal zaman dunia hanya terdiri dari lautan luas. Para dewa melihat ada tanah kecil terapung-apung di tengah samudra. Bergeser kemana-mana agar tanah itu tak hanyut, Batara Guru memerintahkan dewa lain menancapkan puncak Gunung Meru dari India ke tanah tersebut. Tanah itu pun kokoh dan jadilah pulau yang disebut Nusa Jawa Dwipa. Mitos ini menggambarkan keseimbangan antara air dan gunung.
antara kekacauan dan ketertiban. Dan menariknya, gunung tertinggi di Jawa sekarang Gunung Semeru. Memang disebut berasal dari kata Sumeru, nama gunung suci di India. Terus masih ada versi lain lagi nggak? Banyak banget tuh nih teorinya loh. Namun ada juga versi lain yang lebih lembut dan manusiawi. Dikisahkan bahwa seorang putri langit bernama Dewi Jawa turun ke bumi membawa biji padi pertama. Ia mengajarkan manusia bercocok tanam dan menjaga alam. Karena jasanya membawa kehidupan, tanah tempat ia turun dinamakan Tanah Jawa. Sementara versi lain menyebut Jawa berasal dari kata Jawa yang artinya wangi, harum. Sebuah metafora untuk tanah yang subur, penuh bunga dan rempah-rempah. Aroma yang justru membuat para pedagang India dan Arab datang ke sini berabad-abad silam. Nah, kalau ini sih lebih masuk akal sih dibandingkan yang tadi. Gimana kelanjutannya? Dan tentu tak lengkap bicara tentang Jawa tanpa menyinggung sosok Ratu Kidul. Dalam babat dan cerita rakyat, lautan di selatan dipercaya dijaga oleh Ratu Kidul, penguasa alam goib yang menjaga keseimbangan dunia. Keberadaan penguasa spiritual ini bukan sekedar mitos, tapi bagian dari cara mereka memahami keseimbangan hidup. Bahwa alam, manusia, dan roh memiliki wilayahnya masing-masing. Wah, ternyata banyak banget ya versinya ya, asal-muasal nama Jawa ya. Jadi dari berbagai versi, baik dari kitab-kitab India, catatan Arab, maupun legenda rakyat, semuanya menggambarkan Jawa sebagai tanah yang hidup, tanah yang bukan sekedar geografis, tapi spiritual. Nama Jawa bukan hanya label, tapi cermin falsafah, kesuburan, keseimbangan, dan keterhubungan manusia dengan alam. Sebuah kata tapi dengan makna yang dalam. Dan dari kata itu lahirlah identitas yang mengakar kuat dalam sejarah Nusantara. Namun perjalanan nama ini tidak berhenti di sini. Karena di balik nama Jawa tersembunyi kisah bagaimana sebuah pulau berubah menjadi pusat peradaban, kekuasaan, dan budaya. Oh, semakin seru nih. Yuk, gimana perjalanannya nih? Seiring berjalannya waktu, nama Jawa perlahan-lahan berubah dari sekedar sebutan dalam kitab kuno menjadi simbol peradaban yang besar. Sebuah pulau yang dulu hanya disebut dalam mitos dan cerita para pelaut, kini menjadi pusat kekuasaan, budaya, dan spiritualisasi di Asia Tenggara. Dalam prasasti-prasasti abad ke-5 seperti Cirebon dan Tukmas, nama Jawa mulai muncul dalam konteks yang lebih nyata. Bukan lagi tanah misterius di seberang laut, tapi wilayah dengan kerajaan, hukum, dan struktur masyarakat yang berkembang. Kerajaan Tarumanegara di barat, Kalingga di pesisir utara, hingga Mataraman kuno di pedalaman tengah. Semuanya membangun fondasi identitas Jawa sebagai tanah para raja. Mataram kuno bahkan menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Di masa inilah dua mahakarya dunia, Candi Borobudur dan Prambanan. Keduanya menggambarkan keseimbangan antara agama Buddha dan Hindu, antara bumi dan langit, antara keheningan dan kekuasaan. Dan di tengah itu semua, Jawa mulai dipahami bukan hanya sebagai tanah kelahiran, tapi pusat dari tatanan kosmos, tempat dunia spiritual dan dunia manusia bertemu. Ketika dunia mulai mengenal jalur rempah, nama Jawa menembus peta global. Pedagang Portugis dan Belanda pada abad ke-16 mulai menulisnya sebagai Java. Bagi mereka, pulau ini adalah jantung dari Hindia Timur. Saking kuatnya pengaruh nama itu, orang Eropa bahkan menyebut seluruh kepulauan Indonesia sebagai The Java. Dalam catatan VOC, Batavia yang kini Jakarta disebut jantung tanah Jawa, pusat dari seluruh koloni Asia Timur mereka. Tapi di balik itu semua, identitas Jawa juga terus berevolusi.
Pada masa Majapahit, Jawa bukan lagi hanya nama pulau, melainkan konsep budaya dan kekuasaan. Majapahit berhasil menanamkan pengaruhnya dari Sumatera hingga Maluku dan menjadikan nilai-nilai Jawa seperti keselarasan, tata krama, dan harmoni sebagai dasar politik Nusantara. Dari sinilah lahir istilah Tanah Jawa sebagai pusat dunia timur. Ketika Majapahit runtuh dan Islam mulai masuk, semangat itu tidak hilang, hanya berganti bentuk. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, hingga Mataram Islam tetap membawa nama Jawa sebagai identitas utama. Dan di masa ini pula muncul ajaran kejawen, pandangan hidup yang menggabungkan Islam, Hindu, Buddha, dan kearifan lokal. Kejawen bukan agama baru, tapi cara berpikir yang khas Jawa, bahwa semua hal di dunia ini punya tempatnya dan keseimbangan adalah kunci kehidupan. Di masa kolonial Belanda menjadikan Jawa pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pelabuhan besar, perkebunan, dan sekolah-sekolah didirikan di sini. Akibatnya, seluruh arah pembangunan ekonomi dan politik Nusantara berpusat di pulau ini. Ya kayaknya sampai saat ini sih pusat ekonomi dan infrastruktur semuanya kan sampai saat ini kan masih di Jawa kayaknya. Kalau pulau-pulau lain ya masih dianaktirikan. Dan setelah Indonesia merdeka, jejak itu masih terasa. Bahasa Indonesia, falsafah negara, bahkan banyak pemimpin nasional semuanya berakar dari budaya Jawa. Namun di sisi lain, posisi itu juga memunculkan dilema. Sebagian orang melihat dominasi Jawa sebagai bentuk ketimpangan, seolah Nusantara hanya berputar di sekitar satu pulau. Inilah paradoks besar. Nama Jawa ia bisa berarti persatuan, tapi juga simbol kekuasaan. Ya meski begitu, bagi sebagian besar masyarakat, Jawa tetap dianggap pusat spiritual Nusantara. Gunung Merapi di tengah pulau menjadi lambang poros dunia, tempat antara langit dan bumi bertemu. Sementara Laut Selatan dengan mitos Ratu Kidul melambangkan kekuatan alam yang tak bisa dikendalikan. Keraton Yogyakarta dan Surakarta dibangun sejajar di antara dua kekuatan itu, Merapi dan Laut Kidul. Sebuah simbol bahwa kekuasaan manusia harus selalu seimbang dengan alam dan dunia spiritual. Dari sinilah Jawa bukan lagi sekedar nama geografis, tapi filosofi hidup. Ia mengajarkan bahwa keseimbangan lebih penting dari kemenangan dan harmoni lebih bernilai daripada kekuasaan. Nama ini telah melewati ribuan tahun perubahan dari Yafat Vipa, Sepo, Aljawi, hingga Java. Namun maknanya tetap sama, tanah yang hidup subur dan penuh dengan makna. Dan hari ini di tengah dunia modern, nama itu masih bertahan. Ia hidup di bahasa, di kesenian, di perilaku, bahkan cara berpikir. Karena Jawa bukan hanya pulau di peta, tapi cermin dari jiwa bangsa Indonesia sendiri. Dari Yafat Vipa di Kitab India Kuno, dari Sepo di catatan Tiongkok, dari Aljawi di naskah Arab, hingga tanah Jawa dalam babat dan mitos. Satu nama, ribuan makna. Jawa bukan sekedar tempat, tapi kisah panjang manusia yang mencari keseimbangan antara dunia, sejarah, dan keyakinan. Dan mungkin pertanyaan sekarang adalah, jika kamu lahir dan hidup di tanah Jawa hari ini, apa arti Jawa bagimu? Sekedar nama atau bagian dari jati diri yang lebih besar? Buat teman-teman yang ingin pulau apa lagi yang akan kita bahas, tulis komen kalian di kolom komentar. Salam Pena Kita.